pendidikan baik subspesialis maupun yang sedang emerging ini adalah fellowship. Ini kita harus informasikan kepada seluruh keluarga HKFM bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini dalam posisi sangat mendorong, ya saya bilang sangat mendorong tanda kutip ya, kalau quote by quote itu mandatory gitu, bahwa tahun depan program fellowship harus berjalan. Fellowship apa saja banyak sekali, dan untuk obstetri dan ginekologi ada fellowship di bidang fertilitas endokrinologi reproduksi, fellowship di bidang uroginekologi, fellowship di bidang onkologi ginekologi, obstetri ginekologi sosial, dan fetomaternal. Tetapi yang paling disoroti oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah di bidang fetomaternal, karena konteksnya adalah percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oleh karenanya, Himpunan Kedokteran Fetomaternal Indonesia sudah menyiapkan fellowship terkait bidang fetomaternal. Mungkin sudah ada yang mendengar atau mungkin juga masih banyak yang belum mendengar. Fellowship-nya adalah Fellowship Obstetri Emergency. Nah, di Fellowship Obstetri Emergency ini ya, sesuai dengan perkonsil dari keputusan Konsil Kedokteran Indonesia bahwa pengampu atau program fellowship ya, program fellowship dikelola oleh kolegium bekerja sama dengan institusi pendidikan serta rumah sakit pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis. Jadi artinya program fellowship ini pada rumah sakit pendidikan utama yang sudah menjalankan program spesialis dengan dikelola oleh kolegium, kemungkinan bulan Januari itu akan berjalan. Ya, kita belum tahu pasti siapa yang sudah mulai akan melakukan MOU, karena MOU-nya pasti dari 3 pihak, yaitu dari Kementerian Kesehatan sendiri, kemudian dari kolegium, kemudian dari pihak rumah sakit. Jadi sifatnya adalah hospital base. Rumah sakit tentunya adalah diklat, dan diklat nanti pengelolaannya tentu dengan yang menjalankan pendidikan di sehari-hari, yaitu divisi fetomaternal di rumah sakitnya. Jadi pengelolanya nanti tanda kutip adalah divisi fetomaternal di rumah sakit utama. Nah, 3 hal utama yang akan dibebankan atau dititik beratkan pada fellowship obstetri emergency ini adalah yang pertama, penanganan perdarahan postpartum secara advance, khususnya untuk plasenta akreta, khususnya tindakan-tindakan histrektomi yang membutuhkan mungkin ya saat pendidikan spesialis itu perlu dikuatkan lagi, misalnya ligasi arteria hipogastrika, kemudian ligasi arteria uterina. Itu pun misalnya pada center-center pendidikan tertentu sudah memang diberikan secara baik, adekuat waktu pendidikan spesialis. Mungkin masih banyak center yang belum sangat kuat memberikannya, sehingga tetap ini diperlukan. Kemudian yang kedua adalah penanganan obstetri intensif. Prof. Heri, Dr. Alamsyah, dan tim tentunya akan memberikan masukan yang banyak untuk ini. Kemudian yang ketiga adalah mengenai pemeriksaan ultrasonografi yang dibutuhkan. Ini grafi intrapartum dan postpartum. Yang ini tidak ada pada tingkat standar untuk USG, obstetri, dan ginekologi. Ya, jadi tingkat dasar untuk SPOG ini belum diberikan. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya preeklamsia. Bagaimana prediksi dan prevensi preeklamsia serta tata laksana kompleks untuk preeklamsia dengan pemberat, dengan komplikasi berat, ataupun dengan komorbiditas yang berat. Dan dana dari Kementerian Kesehatan ini sudah cukup besar dikeluarkan dalam bentuk beasiswa untuk pendidikan ini. Mungkin dari daerah-daerah yang belum memiliki konsultan fetomaternal, subspesialis fetomaternal akan mengirimkan berdasarkan dana dari Kementerian Kesehatan, dan ada beberapa sumber dana lain seperti dari LPDP. Slide untuk PIP kedokteran fetomaternal, alhamdulillah yang ketiga kita berbahagia sekali telah terselenggara dengan sangat baik. Terima kasih kepada Dr. Yan Warman. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Selaku tuan rumah yang sampai saat ini ya, sampai hari ini telah menyelenggarakan acara dengan sangat rapi, sangat baik, mulai dari
Sebelumnya ada acara golf ya bersama, kemudian rapat pengurus HKFM, kemudian hari ini adalah Simpo PIB KFM yang ketiga, kemudian nanti malam jangan sampai terlewatkan ada acara malam keakraban di Mid Harbor Bay, ya betul ya saya. Mid Harbor Bay nanti disediakan juga kendaraan kalau mau berkumpul di sini jam 18.30 untuk berangkat, akan disediakan kendaraan. Tapi mungkin banyak yang di Hotel Aston, entah satu dan lain hal, karena baru kalau Astonnya ada 3, sama seperti saya baru tahu setelah turun dari bandara kalau Astonnya ternyata ada 3. Kemudian besok pagi jangan lupa kita juga bersama difasilitasi untuk family gathering ke Pulau Bintan, disediakan kendaraan, kemudian disediakan kapal ya. Speedboatnya katanya tanpa goncangan, terutama kalau yang sudah sebelumnya berangkat minum obat tidur dan antimu pasti tidak merasakan goncangan sampai lokasi. Kemudian acara ini tentunya terselenggara oleh banyak sponsor yang telah mensponsori, salah satunya oleh Dexa Medica. Terima kasih kepada Dexa Medica terlebih dahulu juga, kita berikan tepuk tangan. Ya. Kemudian acara PIB KFM seperti yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan, bukan setiap tahun. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin tidak perlu berekspektasi tahun depan ada PIB KFM, karena akan diselenggarakan pada tahun 2025. Jadi tahun ganjil. Kenapa Banjarmasin tahun lalu? Karena tahun 2021 pandemi. Jadi itu saja alasannya. Tetap sesuai ortala kita 2 tahun. Jadi 2019 kita di Aceh, 2021 harusnya Banjarmasin mundur ke 2022, kemudian 2023 ini di Batam Bintan. Nah itu dia, itu pertanyaan yang sangat baik. Yang perlu kita bicarakan nanti di Malang. Nah di Malang nanti setelah ini nanti ada presentasi dari untuk PIT Feto Maternal Malang. Tentunya kita berharap di lokasi yang memang belum pernah menyelenggarakan PIT Feto Maternal, sehingga memberikan kesempatan untuk semua rekan-rekan bisa ikut berpartisipasi di daerahnya masing-masing untuk menyelenggarakan acara yang dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Slide selanjutnya. Dari Komisi Penelitian, selain mengkondisikan acara ini, PIB juga sedang berjalan penelitian mengenai kurva biometri janin, dan harapannya tahun 2024 kurva biometri janin ini bisa selesai sehingga kita bisa memiliki gambaran yang khusus untuk pola perkembangan janin intrauterin bagi Indonesia. Ya, sudah ada 91 peneliti yang terlibat dan sementara sedang mengumpulkan sekitar 800 lebih data untuk di-merge menjadi satu grafik yang baik. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan tahun depan, pada tahun 2024 atau setidaknya sebelum masa kepengurusan yang ini selesai di tahun 2025. Kemudian direncanakan dari Komisi Penelitian adalah membuat buku kompilasi untuk penelitian HKFM Indonesia. Ini usulan yang sangat baik dari Komisi Penelitian. Jadi penelitian-penelitian yang ada di seluruh center pendidikan termasuk tesis, itu sangat sayang kalau tidak kita nikmati. Kita tahu tadi sesi pagi sangat menarik, itu adalah ada 2 yang merupakan tesis untuk subspesialis feto maternal, yang kalau kita tidak diinformasikan, yang tahu hanya Prof. Eri, karena Prof. Eri yang menguji, Prof. Sulis, kemudian Dr. Dia dan Dr. Agusul. Sementara yang 200 orang nggak ngerti ini ada penelitian apa, tentang apa, dan apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan dari hasil penelitian. Ini ide yang sangat baik. Kemudian referensi buku ajar kedokteran. Kita sangat senang membaca Chrissy Resnick, kita sangat senang membaca Williams Obstetrics maupun High Risk Obstetrics, William Maternal Fetal Medicine. Cuma kita juga sangat berharap bisa membaca buatan dari Himpunan Kedokteran Feto Maternal Indonesia. Selama ini kita berpikiran panduan nasional yang ternyata ada banyak hal yang menjadi hendaya untuk itu bisa digunakan secara nasional.
terkait budgeting Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya yang harus menyesuaikan dengan idealisme dari panduan nasional yang diajukan. Tentunya itu ada nilainya kalau itu disetujui, kemudian harus dijalankan di seluruh layanan kesehatan mulai dari rumah sakit tipe A ya sampai D, kemudian di vaskes primer. Jadi tentunya itu menjadi suatu kendala bagi kita untuk mendapatkan panduan nasional, sehingga kita mempersiapkan konsensus dan konsensus. Tetapi selain itu kita memerlukan buku ajar. Kemudian yang selanjutnya adalah Ortala dan panduan penyelenggara PIT sudah dilakukan revisi. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian belum mendapatkan revisi yang terakhir. Nantinya akan kita kirimkan karena baru tadi malam diserahkan oleh Komisi Pengabdian Masyarakat kepada Prof. Sulis. Terima kasih kepada Dr. Makmur ya hadir ya, dan Dr. Jaya Kusuma, Dr. Makmur Sitepu. Jadi saya cari-cari arah sana ternyata di sayap kanan. Terima kasih Dr. Makmur Sitepu dan Dr. Jaya Kusuma, dan tentunya juga yang sebelumnya, pengabdian masyarakat yang sebelumnya, Dr. Christopher dan Dr. Raka yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan revisi ini, dan mudah-mudahan hasilnya akan membawa roda organisasi HKFM Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terkait konsensus di bidang kedokteran fitomaternal, mungkin yang ingin kita sampaikan ada dua, tetapi karena waktu mungkin akan saya percepat. Slide selanjutnya bisa minta tolong dibesarkan saja, ditayangkan slide-nya saja tanpa harus video, tidak terbaca ya. Jadi konsensus kehamilan dengan anemia ini yang perlu diketahui Bapak Ibu saudara sekalian adalah klasifikasi anemia yang bagaimana yang ditangani di layanan primer. Jadi layanan primer itu hanya menangani dua anemia Bapak Ibu, yaitu anemia defisiensi besi dan anemia defisiensi besi yang ringan. Jadi hanya itu. Sementara kalau anemia bukan defisiensi besi itu sudah layanan rujukan, dan kalau tidak ringan juga di layanan rujukan tingkatannya. Artinya rumah sakit kita siap-siap untuk itu. Kemudian yang didefinisikan ringan, sedang dan berat itu klasifikasinya disederhanakan menjadi 10-11 untuk ringan, kemudian sedang adalah 7-9 dan berat adalah kurang dari 7. Jadi untuk maintenance harian yang diberikan besi oral elemental itu hanya 60 mg. Begitu anemia ringan antara 10-11 dan itu adalah anemia defisiensi besi, maka diberikan tambahan oral elemental antara 100 sampai dengan 200. Ini yang menyusun timnya Dr. Rima, Dr. Deti, dan seluruh tim yang terlibat pada panduan ini cukup banyak, Prof. Bowo juga. Kemudian kalau anemia defisiensi sedang, jangan segan-segan Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya apalagi sudah subspesialis, itu untuk memberikan besi intravena ya. Karena ada besi intravena selain yang sukrosa, ada karboksi maltos, dan itu rasa-rasanya ya, jangan sampai kalau subspesialis belum pernah merasakan memberikan besi intravena ya. Itu adalah jawaban untuk anemia sedang antara HB7-9 atau anemia ringan bila sudah masuk trimester 3. Sementara untuk anemia berat tentu jawabannya masih transfusi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di layanan primer itu tidak bisa memeriksa serum ferritin. Itu sudah kita ajukan atau kita rekomendasikan supaya ferritin setidaknya menjadi screener yang utama sebagai gold standard untuk anemia defisiensi besi. Karena tidak bisa, maka patokannya 3 yang utama dengan hematoanalyzer, yaitu adalah hemoglobin, kemudian MCV, dan RDW. Yang RDW ini kadang sering terlupakan ya. Kalau HB-nya kurang dari 11, MCV kurang dari 80, dan RDW lebih dari 15, akurasi untuk anemia defisiensi besi sudah lebih dari 90%. Jadi itu sudah bisa dijadikan patokan untuk memulai terapi di layanan primer. Tetapi yang perlu diingat bahwa 2 minggu pasca terapi harus naik 0,8 gram per desiliter. Kalau tidak naik 0,8 gram per desiliter, artinya ada sesuatu yang harus diperiksa lanjut ke rumah sakit dan dirujuk. Jadi tidak dilayani di layanan primer. Evaluasi HB yang tadinya hanya sekali di awal itu direkomendasikan untuk dievaluasi pada trimester 2, trimester 3, dan pada saat persalinan.
Kemudian maintenance besi direkomendasikan dilanjutkan sampai 3 bulan pasca persalinan, kemudian dirujuk pada layanan rujukan apabila anemia defisiensi besi yang sedang, atau pasca 2 minggu terapi oral pada anemia ringan tetapi tidak mencapai terapi yang dibutuhkan atau yang diharapkan. Jangan lupa juga kita merekomendasikan pada daerah yang populasi kecacingannya tinggi lebih dari 40% itu memberikan rutin. Ini yang belum mungkin disosialisasikan, mebendazole dan albendazole, ya, dosis tunggal. Ini juga direkomendasikan. Kemudian bila ada efek samping gastrointestinal dan tidak merespon, maka besi intravena adalah solusi. Dan satu lagi yang utama, untuk HB9, HB8, HB7 apalagi, jadi semua yang kurang dari 10 persalinan tidak di layanan primer tapi di layanan sekunder atau tersier. Ini yang sudah kita propose ya ke Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Gizi KIA. Baru beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Dr. Deti, komandannya, nakodanya Dr. Deti untuk mempropos ini. Kita tidak tahu pasti sampai sejauh mana ini akan bergulir menjadi sebuah panduan nasional. Lagi-lagi tadi masalah budgeting, masih Dr. Deti tahu. Setelah dihitung-hitung sesuai atau tidak. Selanjutnya. Nah, ini yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Dr. Didi dan Dr. Rima, ya. Terima kasih sekali tadi sudah memberikan gambaran yang detail, dan ini yang disampaikan tadi ada alur yang sedang kita susun, belum disetujui, masih dalam pembahasan, jadi ini belum bisa digunakan, tapi setidaknya bisa dijadikan gambaran untuk apa yang akan kita lakukan sebagai seorang subspesialis fetomaternal. Jadi selected population, jadi tidak rutin pada seluruh ibu hamil untuk diperiksa NIPT. Kita berdasarkan kepada 4 hal. Yang pertama, paling utama, mudah itu adalah usia ibu hamil di atas 35 tahun. Kemudian yang kedua, apabila ibu hamil tersebut memiliki riwayat pernah hamil dengan anak kelainan kromosomal aneuploidi, riwayat keluarga memiliki ya kelainan dengan kelainan kromosomal aneuploidi, atau memang melakukan pemeriksaan triple test atau quadruple test, PAP-E, kemudian unconjugated estriol, kemudian alpha protein dan beta IgG. Tapi ini kelihatannya yang terakhir itu di Indonesia agak absurd ya, jarang sekali yang melakukan triple test atau quadruple test. Jadi mungkin hanya 3 itu yang utama, ditambah sebagai subspesialis. Nah, kalau yang 3 itu mungkin bisa SPOG, tetapi sebagai subspesialis itu adalah pemeriksaan fetomaternal pada trimester 1 untuk soft markers. Jadi bukan kelainan anatomi, tetapi soft markersnya, nuchal translucensi, nasal bone, kemudian intrakranial translucensi, sudut frontomaxiler, dan lain sebagainya yang dijelaskan Dr. Rima tadi. Kita kalau misalnya belum terlalu rutin mengerjakan dan belum cukup confidence untuk mengerjakannya, diharapkan kita berusaha mempush untuk bisa mengerjakan itu, karena harapan dari teman-teman nanti kita yang bisa mengerjakan di fetomaternal untuk kemudian melakukan konseling pra-NIPT. Kemudian apabila hasilnya high risk seperti yang disampaikan dari ECOG tadi dari Dr. Didi, maka konseling pasca NIPT-nya ini menjadi kompleks, dan ini yang melakukan adalah subspesialis fetomaternal, berbeda dengan hasilnya kalau low risk. Kemudian untuk penegakan diagnosis adalah chorionic villus sampling dan juga amniocentesis, tentunya mengikuti umur kehamilan. Kalau sebelum 15 minggu itu kita pakainya CVS karena amniocentesis punya risiko limb reduction. Kemudian kita melakukan pemeriksaan karyotyping, CMA, NGS, WGS, dan apabila hasilnya ternyata positif, kalau ini kan low risk atau high risk untuk NIPT, tapi kalau untuk diagnosis positif atau negatif. Nah, kalau hasilnya adalah positif kelainan kromosomal, maka yang melakukan konseling adalah subspesialis fetomaternal.